Pertama untuk isu mengenai data yang tadi disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, data yang kami terima itu data administrasi yang terakhir ada di data sistem Badan Kepegawaian Negara. Jadi itulah yang data yang harus menjadi acuan kita Bapak. Begitu. Nah nanti kita akan lakukan konsolidasinya, kemungkinan besar mungkin data itu memang belum selesai secara administrasi kepegawaian dipindahkan ke dalam sistem, ke SIASN-nya. Dikonsolidasikan data itu harus disamakan dengan data yang ada di BKN mengenai masalah guru yang tadi memang dipertanyakan. Data kami Bapak dan Ibu sekalian, dari tahun 2000 pemerintahan sebelumnya itu sudah membuka formasi sebanyak 2,3 juta. Itu formasi paling besar yang pernah dilakukan oleh pemerintah kita. Dan untuk Kementerian Agama itu kita berikan formasi sebanyak 110.553 Pak. Itu yang paling besar di antara seluruh kementerian dan lembaga, paling besar. Dengan formasi untuk P3K-nya memang diutamakan kepada guru dan tenaga kesehatan yang 2,3 juta ini. Dan di antara 2,3 juta itu Kementerian Agama mengusulkan kepada kami, jadi Kementerian Agama mengusulkan berapa kita kasih Pak. Begitu, karena itu waktu itu berikan, jadi instansi yang memang mengusulkan formasinya biasanya kita kasih Pak, karena 1,7 juta yang P3K itu memang diutamakan untuk guru dan tenaga kesehatan. Yang kami terima Bapak dan Ibu sekalian, untuk formasi guru yaitu untuk formasi PNS-nya sebanyak 6.992 untuk guru PNS-nya Bapak. Tapi untuk guru, untuk P3K-nya yang diusulkan kepada kami sebanyak 19.437. Yang paling banyak diusulkan oleh Kementerian Agama itu adalah untuk P3K-nya adalah 69, untuk tenaga teknis sebanyak 69.842 gitu. Ini yang dapat kami usulan dari Kementerian Agama. Jadi waktu terakhir formasi itu kepada kami 110 itu tentunya ada P3K di sana 89.781 yang diusulkan dan seluruhnya kami penuhi Bapak. Melalui proses dan sekarang tentunya Presiden sudah memberikan arahan kepada kami, bahkan kita sudah membuka tahap pertama dan tahap kedua. Tahap kedua juga kami ada beberapa instansi pemerintah itu yang mengusulkan, jadi penyelesaian tenaga honorer itu memang harus diselesaikan sampai akhir Oktober dan ini adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yang harus diselesaikan berdasarkan data yang dimasukkan oleh instansinya masing-masing Pak. Jadi di luar data itu kita tidak proses Bapak. Gitu. Dan kita untuk kebijakan pun kami membuka yang di atas 2 tahun boleh ikut mendaftar sepanjang memang diusulkan formasinya gitu. Jadi itu sudah kami selesaikan sejak Oktober tahun 2025. Jadi sampai hari ini tentunya kami belum bisa memberikan informasi apakah kami akan membuka lagi untuk P3K atau tidak Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu sudah kami selesaikan. Dan tentunya ini adalah pengisian untuk instansi-instansi pemerintah. Jadi memang formasi kami tidak bisa memberikan formasi untuk swasta. Karena ini kan BNK informasinya untuk instansi pemerintah. Seperti itu Pak. Memang aturannya begitu karena P3K itu memang ada di instansi pemerintah. Ya Pak. Tapi yang ini konfirmasi Bu. Angka-angka yang disebutkan tentang guru tadi itu sebetulnya kan itu di negeri. Iya Pak. Yang kita maksudkan guru yang 630.000 itu yang swasta. Ya Pak, tapi Undang-Undang ASN memang tidak memberikan itu, saya tidak bisa memberikan formasi untuk sekolah swasta Bapak. Iya benar. Karena ini hanya untuk, memang yang diajukan untuk sekolah negeri Pak. Ya benar, yang kita maksudkan itu kadang begini, malah guru-guru swasta ikut mendaftar P3K kan tidak boleh menurut peraturan kembali ke sekolah dia mengajar. Iya, jadi harus ke sekolah negeri ke sekolah negeri. Iya. Inilah yang kita sebutkan itu tidak adil. Satu ketidakadilan itu, dia sudah lama membina guru, menjadi profesional, tiba-tiba menjadi P3K, pindah ke negeri. Itu tidak adil. Padahal dia butuh, ya, guru yang ada itu pun menjadi pergi. Ya, Pak. Kami berharap undang-undang pasal berapa itu supaya bisa kita robah.
Itu undang-undang ASN memang memerintahkan kami untuk yang P3K itu memang ada di instansi pemerintah Bapak. Ya. Undang-undang ASN. Ya. Jadi itu bukan mengatur undang-undang non ASN Bapak. Di dalam undang-undang ASN memang kita diperintahkan untuk menyelesaikan tenaga non honorer ini Pak. Jadi kalau memang waktu itu mendata begitu bisa didata mungkin kan bisa dilakukan. Nah sekarang sudah selesai Bapak waktunya bulan Oktober dan kami belum membuka lagi. Seandainya pun nanti dibuka untuk menjadi P3K maka kita akan buka dengan dengan seleksi yang betul-betul seleksi begitu Pak. Bukan Bu, kami Tidak ada berharap afirmasi. itu pasal tadi itu yang bisa dirubah. Bahwa P3, Pasalnya di undang-undang ASN Bapak. ya pasalnya itu memang tidak memperbolehkan ASN ada di swasta. Kami berharap ini yang dirubah. Karena fungsi guru itu mau di swasta mau di negeri sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Ya Pak, jadi memang nanti pun mereka harus bekerja di instansi pemerintah dan seandainya pun mereka akan bekerja di sana mungkin itu ada kebijakan dari Kementerian Agama Bapak. Jadi seperti di Kementerian Diknasmen itu juga dia ada guru yang itu dan dia Diknasmen mengeluarkan peraturan yang dia bisa mengajar di swasta. Begitu. Kalau kami nggak bisa Bapak. Begitu, Jadi Menteri Agama masih bisa menempatkan mereka di sekolah swasta. Ya tinggal dikeluarkan aja asal memang dia formasinya untuk sekolah negeri Bapak. Nggak mungkin ya, nggak mungkin menampung 630.000 di negeri. Ya saya karena memang peraturannya undang-undangnya memang demikian Bapak. Ini kan jadi dari APBN gini ya Bu, Pak. problem kita di sini ya. Oleh karena itu mungkin kita kami catat nih. Karena itu mungkin Bapak kami mengusulkan mungkin ada perbaikan insentif yang disamakan dengan guru di umum Bapak. Ya. Begitu. Okay. Jadi insentif itu katanya saya tadi mendengar bahwa insentif itu jauh berbeda. Bisa saja saya tidak tahu ya nanti karena ini urusan Kementerian Keuangan bukan kewenangan saya Pak Ketua mohon izin. Jadi yang kemarin kami keluarkan yang sebanyak 19.437 itu usulan dari Kementerian Agama Bapak untuk mungkin itu untuk sekolah dan itu untuk sekolah negeri begitu. Ketua, Ya, komen sebentar, izin Ketua. Ya, moga Jadi kalau kita mengacu ke perguruan tinggi, banyak dosen-dosen dipekerjakan di perguruan tinggi swasta. Iya Pak. Mengapa kalau pendidikan menengah tidak bisa? Kalau Saya itu bukan kewenangan saya izin Bapak. justru karena itu kami tidak membahas kewenangan Ibu. Ini kepada pimpinan bahwa ini masih ada peluang bahwa Kementerian Agama mungkin membuat suatu peraturan bahwa memberikan kewenangan untuk mempekerjakan guru-guru PASN di sekolah swasta. Iya. Jadi mungkin statusnya sebagai sekolah negeri, tapi dia mendapatkan tambahan untuk mengajar di swasta juga bisa mungkin model Itu seperti tidak, itu. itu nggak mungkin problem karena jumlahnya saking besarnya tidak ada formasi untuk negeri. Yang ada itu karena sudah kita putuskan kemarin, maka nanti pimpinan DPR kita dorong mengundang berbagai pihak. Ya, Kan Bapak. tadi kita sebutkan Pan RB tidak mungkin menyelesaikan ini. Kalau terkait dengan pasal ASN tentu Menteri Dalam Negeri nanti harus berkoordinasi semua. Ini tugas kita lah menyelamatkan para guru ini. Jadi Pak Suyitno sabar dulu lah. Belum bisa.